Kalian pernah nggak mengalami sebuah mimpi yang itu seperti nyata ya, dan bersambung? Bersambung itu maksudnya ketika kalian tidur mimpi itu, ketika kalian terbangun mimpi itu masih sama dengan mimpi yang kalian tertidur tadi. Oke, selamat datang di Jalan Skripedia. Di episode kedua kali ini aku akan menceritakan seorang supir ambulan. Di hari pertama dia bekerja dan mengantar jenazah korban kecelakaan. Langsung ke ceritanya ya. Senin pagi di hari pertama dia bekerja di salah satu rumah sakit yang cukup mewah lah nih di daerah Sumatera Utara sana. Belum apa-apa dia udah dapat satu tugas nih di hari pertama dia bekerja nih. Tugasnya itu adalah mengantar jenazah korban kecelakaan tunggal, pecah kepala dan meninggal dunia. Pihak rumah sakit meminta si supir untuk mengantar jenazah itu langsung ke rumah keluarga korban. Setelah diotopsi segala macam ya kan, dia langsunglah si pihak rumah sakit ini suruh mengantarkan si korban ini kan, atau si jenazah ini. Baru hari pertama aja dia udah dapat kerjaan yang begitu menantang, tapi karena tuntutan pekerjaan, dia menganggapnya udahlah biasa aja hari pertama kerja ya kan, apalagi ya kan. Melangkahlah dia ke kamar jenazah untuk mengambil korban. Tanpa membuka dan melihat kondisi si mayat, dia berjalan membawa jenazah ke mobil ambulan. Di hatinya antara penasaran dan juga takut nih, ingin melihat kondisi mayat karena dia masih penasaran kan, kayak mana sih sebenarnya yang hilang kepalanya itu ya kan. Karena penasaran, dibuka aja lah di dalam mobil ini kan. Dia lihatlah tubuh si korban ini penuh dengan tato, tapi kepalanya udah kondisinya hancur lah bisa kita bilang kan. Ternyata dia ini disuruh mengantar sendiri tanpa ada teman ataupun si suster yang menemani dia saat itu pula, karena hari Senin dan juga tak ada teman-teman ini yang nganggur untuk dibawanya. Ya udahlah, digas aja lah, berangkatlah dia sendiri ya kan. Berangkatlah dia ke rumah duka nih yang jaraknya itu sekitar 1 jam lah dari rumah sakit ya kan. Singkat ceritanya tuh, dia sampai lah di depan rumah duka. Ternyata tidak ada persiapan atau tenda-tenda nih. Orang menyambut jenazah ataupun kain putih atau kain kuning untuk menyambut si jenazah ini coy. Dia pun bingung untuk mencari warga yang lewat, tak ada satupun yang, dan dia diam selama 20 menit. Terdiam dia nih sambil melihat arah belakang, melihat si jenazah ini coy. Kemudian dia menelpon ke pihak rumah sakit apakah benar gitu kan alamatnya. Setelah dilihatnya itu memang benar, ini rumahnya juga, tapi seperti rumah kosong aja nih coy. Tapi pihak rumah sakitnya suruh tunggu aja di situ, nanti ada keluarga korban yang datang katanya ya kan. Lama juga nih dia nunggu nih. Kemudian ada warga lah yang melintas nih coy, melintas ya kan, bertanya lah dia sama warga nih, "Pak, benar ini rumah si jenazah ini Pak?" kata dia kan. Warga menjawab benar, dan dia bilang, "Oh, ini jenazah yang beritanya itu dia membegal tadi malam." Waduh, panik sambil panas lah ya kan, leher panas dan bingung lah ya nih, pucat itu diam kan. Tapi warga ini baik nih coy, dibantulah sama warga ini memanggil keluarga si korban ini ya kan, atau si jenazah ini. Tapi pihak keluarga atau istrinya ini menolak coy untuk dibawa ke rumahnya. Lah, kok pusing deh kan, dia makin panik nih. Dijelaskanlah sama si istrinya bahwa si jenazah ini zolim, sering menyiksa si istri dan anak-anaknya coy. Dan dia juga udah gak pulang selama 1 tahun nih coy. Dalam hati si sopir ini, apa urusan saya ya kan, itu masalah keluarga Anda. Makin bingung si supir, menelpon lah dia ke rumah sakit tadi ya kan, dan pihak rumah sakit aja bilang selesaikanlah di sana sendiri dulu. Nanti kalau nggak bisa baru datang nanti pihak rumah sakit ke situ katanya. Sementara dia baru pertama kerja dan tidak tahu menahu masalah apa yang terjadi yang seperti ini ya kan. Sampai di sore hari dia menunggu nih, tak dapat kejelasan dari rumah sakit dan keluarga nih ya kan. Warga yang tadi ia jumpai datang lagi nih membawa RT setempat. Alhamdulillah kata dia, Pak RT datang juga akhirnya kan, kata si supir.
Diceritakan si supir inilah ya kan Der. Kemudian si RT bilang bahwa warga juga menolak, pantang katanya. Mager rumit ceritanya cuy. Tapi si RT bilang bahwa si jenazah pulangkan aja lah ke kampung halamannya. Ternyata si jenazah ini punya kampung halaman dan musyawarah masyarakat yang akan menanggung biaya perjalanan. Oh mak, duit nih gitu deh kan. Bingung dan panik si supir menelpon ke rumah sakit dan kata pihak rumah sakit, mana baiknya aja kamu kerjakan katanya. Oke lah kalau begitu ya kan, karena ini hari pertama dia bekerja dan tidak mau mengecewakan pihak rumah sakit juga ya kan, ya udahlah, selagi ada yang menanggung biaya injak gasnya, dia ayo aja ya kan. Si supir bertanya siapa temannya untuk mengantarkan. Tidak ada satupun yang mau untuk ikut dan dia cuma dikasih selembar kertas untuk pergi ke kampung halaman si jenazah. Berangkatlah dia dengan berat hati ya kan dan takut. Tapi dalam pikirannya selagi orang itu sudah mati, nggak mungkin dia hidup lagi ya kan. Tiga cerita ya kan. Sampailah dia di tengah malam kampung itu tanpa hambatan, dan disinilah kisah yang paling menakutkan itu terjadi setelah jenazah itu diturunkan dari mobil dan dia berangkat pulang dari rumah si jenazah menuju perjalanan untuk pulang nih ya kan. Di perjalanan dia diberhentikan nih oleh seorang yang mirip dengan jenazah ini, penuh tato. Dia masih ingat nih tato yang dia lihat tadi pagi nih ya kan. Rasa takut tadi dia tancap gas aja lah. Tanpa pikir panjang dia tancap gas, beberapa kilometer dia bertemu lagi nih cuy. Dan kali ini tiba-tiba pintu belakang ambulan terbuka. Pintu belakangnya itu terbuka tiba-tiba. Makin kacau nih ya kan. Karena takut dia berhenti agak jauh dari orang yang nyetop dia tadi. Tanpa melihat sekitar dia langsung berlari menutup pintu, masuk lagi ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan ini cukup jauh dan menguras tenaga ya kan, dia merasa ingin istirahat lah untuk tidur sebentar. Entah mengapa rasanya tidak nyaman untuk tidur di ruangan supir. Kalian tahu kan ruangan supir tuh enggak, karena dia mungkin tak pernah untuk tidur di mobil itu ya kan. Inisiatif lah dia untuk tidur di tempat tidur bagian jenazah itu, yang tempat tidur yang bisa disorong tuh coy, apa sih namanya itu aku kurang tahu juga ya kan. Tidurlah dia di belakang, tutupnya pintu ya kan, bukanya jendela dikit, tidurlah dia di situ. Udah terlelap dia, bermimpi kalau dia itu ditarik terus keluar mobil sampai tersentak dia terbangun. Jadi pas dia terbangun itu pintunya rupanya terbuka cuy. Karena dia menganggap mimpi itu biasa ya kan. Dia melanjutkan lagi tidurnya nih, tak sadar dia pintu mobilnya udah terbuka nih kan. Jadi terkejut dia, mimpi ini kok bisa bersambung seakan-akan nyata ya kan. Ditarik terus ada pocong yang menarik dia sampai keluar mobil, tiba-tiba terbangun dia udah ada di keranda kuburan. Jadi dia tiba-tiba udah ada di keranda kuburan nih. Ternyata dia parkirin mobilnya tadi di lapangan perkuburan. Berlari dia, jaraknya cukup jauh juga lah ke mobil. Berlari lah dia ke mobil tadi ya kan, untuk menghidupkan mobil lalu tancap gas. Tengoknya jam, waktu itu jam 3 subuh. Tanpa berpikir panjang dia pulang aja tanpa henti. Di perjalanan dia masih dengan diganggu suara-suara jenazah yang pernah diantar menggunakan ambulan itu. Dari teriakan perempuan dan ada juga suara nenek-nenek yang menangis, selalu nanyain dia di mana, sudah berapa lama dia mati. Jadi si supir ini tak pernah tenang selama perjalanan, dan juga jenazah yang diantar tadi tiba-tiba muncul di sebelah kiri dan mengatakan minta sampaikan permintaan maaf kepada istri dan keluarganya. Itu dia cuy. Ternyata dia nyetop si supir ambulan tadi ini, dia pengen menyampaikan permintaan maaf aja nih, dan juga kepada warga-warga yang di dekat rumah itulah dia memohon sambil menangis ya kan. Si supir tidak mau menghiraukan dan melihat sebelah kiri nih kan, sampai dia mendengarkan azan subuh baru menghilang si si hantu tadi, kita anggaplah hantu ya kan.
barulah menghilang semuanya, suara-suara tadi dah hilang, segala macam gangguan-gangguan nggak ada lagi. Si supir berpikir sampai di rumah sakit pokoknya dia harus taruh kunci mobil ini, kemudian dia mau berhenti saat ini juga, ya kan. Singkat cerita aja lah, sampailah dia di rumah sakit dengan ngantuk dan capek tadi kan. Ada teman satu profesi dia yang memanggil dia tuh, posisi di kantin lah dia nih. Jadi ngajak ngopi lah dia di kantin, datanglah dia ke temannya ini, ya kan, dan menceritakan kisahnya yang tadi mengantar jenazah itu, ya kan. Kata teman sambil ketawa, mengatakan bahwa itu ospek untuk supir ambulan pertama kali. Jadi dia dikasih nasihat lah sama si temannya ini kan, yang supir ambulan yang udah senior nih. Kemudian dia tidak jadilah berhenti untuk membawa ambulan itu tadi, cuy. Sampai di sini dulu lah ya kisah singkat horor kita kali ini. Kalau ada kritik dan saran, mungkin kata-kata aku juga belum bisa diatur segala macam, kalian komen aja lah di kolom komentar, ya kan. Jangan lupa juga kalian share, terus subscribe yang belum subscribe, nyalakan loncengnya, tonton terus video dari Jelas Wikipedia, ya kan. See you, sampai ketemu.